Baik, kemudian memperingati Hari Dokter Nasional ini, Dok, mungkin bisa diungkapkan suara hati sebagai dokter, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat di Hari Dokter Nasional ini. Silakan, mungkin bisa Dokter Tan mulai. Dokter Tan mulai dulu. Oh baiklah. Nomor satu, sebagai dokter itu challenge-nya banyak, jauh lebih banyak daripada zaman kita baru saja merdeka. Karena apa? Sekarang yang mengaku sebagai praktisi kesehatan, kita sekarang punya istilah nih Pak Daeng nih. Ada orang-orang yang mengaku praktisi kesehatan. Ditanya kerjaannya apa, ditanya sertifikatnya apa, ditanya izin prakteknya apa, enggak jelas. Atau pemerhati kesehatan. Nah, orang-orang kayak begini, ini aktif di media sosial, aktif sebagai influencer, ngajarin orang makan, ngajarin orang diet-diet ajaib, dari diet minum air putih sampai dengan diet hanya sebatas makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi yang kayak begini ini kerap kali menjadi challenge buat kami. Nah, ujung-ujungnya apa? Penyakit menjadi semakin parah. Apalagi kalau iklan berjalan dengan sangat liar. Kalau Anda buka aja media sosial atau Anda buka media online, berita online, itu belum apa-apa satu segmen sudah dikatakan Anda TBC, tidak usah khawatir, kami punya herbalnya. Ya, oke, Anda menderita kencing manis, jangan minum obat kimia. Nah, obat dokter, obat kimia, obat hipertensi menyebabkan Anda serangan jadi gagal ginjal. Wow, yang kayak begini bikin saya jadi berapi-api begitu loh ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi ini adalah komunikasi kesehatan yang sangat tidak baik terjadi di tanah air kita. Begitu banyak orang ingin nebeng panggung-panggungnya dunia kesehatan, padahal mereka tidak punya kompetensi sama sekali. Jadi kalau Anda boleh saya curhat, ini yang kejadian. Jadi pemerintah dalam hal ini harus juga cukup tegas untuk bisa memberikan garis-garis batas keprofesian, di mana hanya orang yang betul-betul berkompeten di bidangnya, maka dia yang boleh bicara. Nggak boleh sembarangan dengan atas nama hak asasi manusia, kebebasan untuk berbicara, tapi kalau di luar kompetensinya, maka ini akan menimbulkan chaos dan blunder di masyarakat. Saya rasa demikian untuk dari sisi saya. Silakan, Dok. Jadi yang pertama, yang penting masyarakat ini, kalau menurut saya yang sangat penting, saya setuju Dokter Tan tadi, harus cerdas terhadap informasi. Cerdas informasi. Kenapa? Dia harus punya jiwa skeptis terhadap informasi. Sekarang ini kan sudah zamannya ini ya, post-truth ya, 4.0 teknologi yang kemana-mana itu banyak informasi yang datang kepada kita. Dan post-truth itu sekarang banyak, atau hoax lah ya, banyak. Sehingga memang kita harus cerdas informasi. Kalau kita tidak cerdas informasi, tidak skeptis ya, bertanya apakah ini sumbernya kredibel, disampaikan oleh ahli yang kredibel, yang betul-betul ahli, maka kita akan mempercayai sesuatu dan kita digiring, diarahkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak benar. Kalau tidak benar, maka kasihan masyarakat. Masyarakat ini kan selalu jadi objek ya, objek berita-berita, objek informasi-informasi yang yang sumbernya itu belum tentu benar dan sahih. Jadi satu, kita berharap masyarakat harus cerdas atau melek informasi dan skeptis. Selalu mempertanyakan, ini sumbernya valid, ya, sumbernya kredibel apa tidak. Itu yang pertama yang penting bagi masyarakat. Yang kedua, di dalam strategi penanggulangan COVID ya, atau wabah ya, bahkan pandemi seperti COVID ini, yang paling utama ya, dan pertama dan paling strategis itu adalah pencegahan. Yang kita yang sehat ini supaya tidak tertular. Pencegahan itu di kita ini ada 3M ya untuk COVID. Dan strategi pencegahan ini terus terang saya katakan itu domain atau garda terdepannya sudah bukan dokter dan tenaga kesehatan lagi untuk pencegahan. Ini justru masyarakat sendiri yang menjadi garda terdepan. Ini jangan salah. Kalau untuk pelayanan yang sakit dilayani, itu mungkin betul garda terdepannya adalah dokter dan pelayanan dan tenaga kesehatan. Tapi aspek pencegahan itu bukan lagi dokter dan petugas kesehatan, tetapi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kalau masyarakat tidak bangkit, ya, perilakunya tidak berubah, maka aspek pencegahan ini sulit untuk kita dapatkan. Untuk kita bergerak
bersama-sama, ya, masyarakat bersama-sama komit begitu melakukan langkah-langkah merubah perilaku, melaksanakan protokol kesehatan yang betul, ya, dengan itu tercegah dari penyakit. Satu syaratnya tadi, cerdas informasi. Harus cari informasi yang baik, yang mengarahkan dia kepada perubahan perilaku yang juga baik. Kalau informasi yang didapat itu tidak baik, maka mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang juga tidak baik. Jangan lupa subscribe ya.